Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Mendengar ayahnya memintanya untuk ikut bertemu dengan cinta pertamanya, Najwa dengan tegas langsung menolaknya. "Aku tidak mau." Ridwan mengangkat bahunya. "Kalau begitu, jangan larang Andi ikut denganku. Pokoknya salah satu dari kalian harus ikut." Najwa marah dan bertanya, "Mana yang lebih penting? Makan dengan teman lama atau mencari ibu? Apakah ayah tidak bisa membedakannya?" Ridwan langsung menjawab, "Tentu saja bisa. Tentu makan dengan teman lama lebih penting." Najwa berseru marah, "Ayah!" Meskipun Najwa biasanya memiliki temperamen yang baik, namun kali ini dia benar-benar marah. Ridwan dengan wajah acuh tak acuh berkata, "Najwa, kau harus mengerti satu hal. Dunia ini tidak berputar hanya mengelilingi ibumu. Keluarga ini terdiri dari 4 orang. Aku dan ibumu masing-masing memiliki kebutuhan. Kau bisa berfokus pada ibumu, tetapi jangan paksa aku atau Andi juga ikut berfokus pada ibumu. Kami juga punya kehidupan sendiri. Kami juga punya kebutuhan." Dengan nada semakin bersemangat, Ridwan melanjutkan, "Apakah itu berarti selama ibumu belum ditemukan, aku tidak boleh melakukan apa-apa selain mencarinya? Kalau ibumu tidak pernah ditemukan, apakah aku harus mencarinya seumur hidupku? Kalau begitu, aku lebih baik pergi dari rumah saja. Untuk apa repot-repot?" Najwa terdiam. Meskipun dia tahu bahwa ayahnya berbicara dengan logika yang salah, dia harus mengakui bahwa ada sedikit kebenaran dalam ucapannya. Ayahnya telah ditekan oleh ibunya selama bertahun-tahun. Sekarang ibunya tiba-tiba menghilang. Ini mungkin menjadi semacam kebebasan dan kelepasan bagi ayahnya. Dengan sangat enggan, dia akhirnya berkata, "Baiklah, ayah boleh bertemu dengan teman lama. Tapi setelah itu, ayah harus membantu mencari ibu." Ridwan setuju dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata, Baik, jangan khawatir. Aku pasti akan membantu dengan sepenuh hati." Pada saat itu, Andi keluar dari dapur dengan membawa telur goreng. Melihat penampilan rapi Ridwan, dia terkejut dan berkata, "Wow, hari ini ayah sangat tampan." Ridwan tersenyum malu. "Bagaimana? Apakah aku terlihat layak?" Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja, ayah terlihat sangat layak." Di sampingnya, Najwa mengusap pelipisnya dan berkata kepada Andi, "Kau temani ayah untuk bertemu dengan teman lamanya. Nanti setelah kalian selesai makan siang, segera pergi ke tempat-tempat permainan kartu untuk mencari tahu apakah ada yang melihat ibu." Andi langsung setuju. "Baik, aku akan menemani ayah makan siang dan kemudian mencari ibu bersama-sama dengan ayah." Sementara itu, di tahanan, waktu sarapan telah tiba. Carla yang menghabiskan malam di toilet dan kedinginan hingga menggigil sudah hampir pingsan karena kelaparan. Dia sangat berharap bisa mendapatkan makanan untuk mengisi perutnya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar akan pingsan karena kelaparan. 2 orang yang bertugas membagikan makanan segera kembali dengan membawa keranjang plastik. Semua orang segera pergi untuk mengambil makanan mereka. Carla tidak berani langsung mengambil, tetapi mendekati Rani dengan ekspresi memelas dan berkata, "Kakak Rani, bolehkah aku mendapatkan sedikit makanan? Aku sudah 1 hari 1 malam tidak makan." Sambil menikmati sarapannya, Rani mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa hubungannya kau makan atau tidak makan denganku? Aku tidak melarangmu makan, bukan?"
Carla dengan wajah sedih berkata, "Aku takut kalau aku makan, kau akan memukulku lagi." Rani tertawa dingin. "Nah, kau sudah tahu kan? Silakan makan. Semakin kenyang kau makan, semakin kuat kau untuk dipukul." Carla tahu ini adalah ancaman. Kalau dia mengambil makanan, kemungkinan besar dia akan dipukuli lagi. Dia menangis dan memohon, "Kakak, kemarin kau sudah memukuliku, memarahi dan menghukumku. Tolong tunjukkan belas kasihan dan maafkan aku kali ini." Rani mengangkat alisnya dan bertanya dengan tajam, "Aku bisa memaafkanmu, tapi siapa yang bisa menghidupkan kembali ibuku yang sudah mati? Kau tahu betapa menyedihkannya dia ketika dia meninggal setelah meminum racun, tergeletak di ranjang, tidak bisa bernafas, dan akhirnya mati." Carla menangis dengan air mata bercucuran. "Aku tahu kau adalah anak yang berbakti, tapi aku tidak membunuh ibumu." Rani memaki, "Masih berani bicara? Aku memberitahumu, ibuku dibunuh oleh menantu yang tidak berbakti sepertimu. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Kau harus bersyukur, ini bukan zaman dahulu. Kalau tidak, aku sudah memenggalmu untuk menegakkan keadilan." Carla terlalu ketakutan untuk bersuara atau mengambil makanan. Dia hanya bisa menundukkan kepala di depan Rani seperti anak yang bersalah. Rani menghabiskan suapan terakhir dari sarapannya dan kemudian dia berkata, "Sepertinya aku belum kenyang." Seorang tahanan wanita menunjuk ke keranjang plastik dan berkata, "Rani, masih ada satu porsi lagi, kau makan saja." Rani dengan sengaja tersenyum pada Carla dan bertanya, "Carla, kau tidak keberatan kalau aku memakan jatahmu, bukan?" Mana mungkin Carla berani berkata tidak. Jadi dia hanya bisa mengangguk dengan penuh semangat. Tidak, aku tidak keberatan." Rani tersenyum. "Baguslah kalau begitu." Dia berjalan ke keranjang plastik, mengambil kotak makanan terakhir, membuka kotak tersebut dan mulai makan dengan lahap. Sementara itu, pukul 8 lewat, Andi mengendarai mobilnya dan membawa ayah mertuanya yang sangat bersemangat keluar. Masih ada lebih dari 2 jam sebelum pesawat mendarat, tetapi Ridwan terlihat sudah tidak sabar. Setelah keluar dari Villa Desilen, dia buru-buru bertanya kepada Andi, "Menantu yang baik, apakah kau tahu di mana kita bisa membeli bunga? Aku ingin membawa sebuket mawar." Andi Rewa berkata mengingatkan, "Ayah, dia juga membawa anaknya. Kalau ayah membawa mawar di depan anaknya, itu tidak terlalu pantas, bukan?" Ridwan berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Kau benar. Kalau begitu, biarkan mereka menyiapkan sebuket bunga biasa untukku." Andi Rewa menjawab, "Aku tahu ada toko bunga yang tidak jauh dari sini. Kita bisa pergi membeli bunga dulu." Di toko bunga, Andi Rewa menghabiskan 500.000 untuk membeli sebuket bunga yang melambangkan persahabatan. Setelah itu dia membawa Ridwan kembali ke mobil. Ridwan memegangi buket bunga itu dengan sangat bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, "Pemilik toko ini punya keterampilan yang bagus. Bunga ini terlihat sangat elegan. Aku yakin Mariska pasti akan menyukainya." Andi Rewa tersenyum tipis. Dia berpikir kalau ayah mertuanya ini sedang mengalami cinta kedua. Kalau Mariska masih memiliki perasaan padanya, mungkin keduanya bisa bersatu kembali. Memikirkan hal ini, Andi juga merasa sedikit kasihan pada ayah mertuanya. Tidak ada cara lain. Demi istrinya, dia pasti tidak bisa membiarkan Carla menghilang begitu saja.
Jadi meskipun sekarang ayah mertuanya merasa senang bertemu dengan mantan kekasihnya, namun beberapa hari lagi ketika Carla keluar, hari-hari sulitnya akan dimulai lagi. Dan kalau Carla tahu bahwa Mariska sudah kembali, siapa yang tahu bagaimana dia akan bereaksi? Pada saat itu, kehidupan Ridwan mungkin akan lebih sulit daripada sebelumnya. Saat ini, Ridwan bertanya lagi, "Oh, benar, Andi, apakah kau sudah memesan tempat di Hotel JX Marion?" Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Ayah tenang saja, hari ini pasti akan membuat ayah dan bibi Mariska merasa puas." Andi pun mengemudi ke bandara. Mereka menuju ke aula kedatangan. Ridwan terus menatap layar kedatangan bandara. Dia mencari penerbangan yang ditumpangi Mariska. Waktu mendarat yang diperkirakan adalah pukul 10.20, masih ada 1 jam lagi. Dan karena Mariska datang dari luar negeri, pasti ada proses imigrasi. Jadi dia mungkin baru keluar sekitar pukul 11. Ridwan sangat bersemangat, tidak merasa lelah sama sekali, meskipun harus berdiri di sana selama lebih dari 1 jam. 5 menit lagi pukul 11, sekelompok orang keluar dari pintu keluar. Ridwan memegang bunga dan melihat ke depan. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita paruh baya mengenakan gaun panjang hitam. Dia langsung melambai dengan penuh semangat. "Mariska?" Wanita itu melihatnya, terkejut sejenak. Lalu dengan penuh kegembiraan dia berkata, "Ya ampun, Ridwan." Setelah berbicara, dia berjalan cepat beberapa langkah mendekati Ridwan. Andi juga langsung tertarik. Dia buru-buru ingin melihat seperti apa mantan kekasih ayah mertuanya itu. Begitu dia melihat Mariska, dia langsung terpesona. Mariska Wibisono sama sekali tidak terlihat seperti wanita berusia 48 tahun. Dia bertubuh tinggi dan langsing. Kulitnya juga sangat terawat. Dia mengenakan gaun panjang hitam yang membuatnya tampak sangat elegan, dan rambutnya disanggul dengan sangat rapi. Dari segi penampilan, Mariska benar-benar tidak bercela. Dia cantik, menawan, anggun, dan memiliki aura intelektual. Andi benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka kalau mantan kekasih ayah mertuanya adalah seorang wanita cantik yang sempurna di usia paruh baya. Bisa dibayangkan, dia pasti sangat cantik di masa mudanya. Astaga, Andi merasa agak iri pada Ridwan, ayah mertuanya yang kikuk ini. Bagaimana mungkin dia bisa berkencan dengan wanita super cantik seperti ini? Pada saat yang sama, Andi juga semakin merasa kasihan pada Ridwan. Karena Carla, dia kehilangan seorang wanita anggun dan berkarisma seperti ini. Ini seperti kehilangan berlian dan mendapatkan sebutir pasir. Ketika Ridwan melihat Mariska yang masih sangat cantik di depannya, hatinya lebih merasa kasihan pada dirinya sendiri. Kenapa setelah lebih dari 20 tahun, wajah Mariska masih tidak menunjukkan terlalu banyak tanda-tanda penuaan? Kenapa setelah lebih dari 20 tahun, Mariska masih cantik? Pada saat ini Mariska berjalan cepat ke depan Ridwan, dan dengan senyum lembut dia berkata, "Ridwan, sungguh tidak kusangka kita sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu." Ridwan agak gugup. Dia sedikit canggung dan berkata, Iya, benar-benar tidak disangka sudah bertahun-tahun berlalu." Saat ini, seorang pemuda tampan berambut pirang dengan tubuh tinggi berjalan mendekat sambil membawa koper. Pemuda berambut pirang ini berkulit sangat putih.
sama seperti ras Kaukasia, tetapi matanya berwarna hitam dan fitur wajahnya sedikit memiliki gaya Asia, serta sedikit mirip dengan Mariska. Dia berjalan mendekati Mariska, lalu tersenyum dan berkata, "Bu, apakah paman ini adalah teman kuliahmu?" Mariska dengan cepat menariknya dan memperkenalkannya ke Ridwan. "Ridwan, perkenalkan, ini putraku, Paul." Ridwan dengan segera mengulurkan tangannya. Sambil tersenyum dia berkata, "Hai, Paul." Kemudian dia segera memperkenalkan Andi Rewa. "Mariska, Paul, perkenalkan, ini menantuku, namanya Andi Rewa." Paul langsung mengulurkan tangan kepada Andi dan sambil tersenyum dia berkata, "Halo Andi." Di sampingnya, Ridwan buru-buru berkata, "Oh iya, Mariska, aku sudah memesan ruang makan di Hotel JX Marion. Mari kita pergi ke sana dulu untuk makan. Ini untuk menyambut kedatanganmu dan putramu." Mariska tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Kalian sudah jauh-jauh datang menjemput kami dan masih mengundang kami makan." Ridwan tersenyum canggung. Sudah seharusnya. Dengan tidak sabar dia berkata, "Kebetulan kami membawa mobil. Mari kita langsung pergi." Mariska mengangguk lalu berkata kepada Paul, "Nak, beritahu sopirmu bahwa kita tidak akan menggunakan mobil perusahaan. Kita akan naik mobil Paman Ridwan." Paul dengan sopan berkata kepada Ridwan dan Andi, "Paman Ridwan dan Andi, tunggu sebentar, aku akan menelpon dulu." Setelah itu dia mengambil ponselnya dan berjalan ke samping untuk menelpon. Ridwan lalu bertanya dengan penasaran kepada Mariska, "Mariska, kau dan putramu kembali ke negara ini? Apakah kalian sudah menyiapkan sopir di sini?" Mariska mengangguk. Dia berkata, "Setelah ayah Paul meninggal, aku memang ingin kembali menetap di sini. Tapi perusahaan yang ditinggalkan suamiku tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi setengah tahun yang lalu, Paul mulai memindahkan bisnisnya ke sini." Ridwan terkejut. Dia bertanya, "Jadi kalian sudah memindahkan bisnis ke sini?" Mariska berkata, "Iya, tapi aku tidak banyak terlibat dalam perusahaan ini. Semuanya diurus oleh Paul." Ridwan mengangguk ringan. Dia merasa sedikit minder di dalam hatinya. Mariska dan putranya kembali ke negara ini, bahkan memindahkan bisnis mereka. Melihat besarnya upaya yang dilakukan oleh mereka, Ridwan menduga pasti perusahaan mereka tidak kecil. Kalau begitu, kekuatan ekonomi Mariska saat ini pasti sangat kuat. Sebaliknya, dia merasa malu dengan dirinya sendiri. Keluarga Tama sudah runtuh. Dia tidak punya sumber penghasilan, bahkan bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Satu-satunya yang bisa dibanggakannya adalah villa di Desiland. Tapi villa itu pun milik Andi. Memikirkan hal ini, Ridwan merasa agak tertekan. Dengan kondisinya sekarang, apakah Mariska akan memandang rendah dirinya? Andi juga melihat ekspresi ayah mertuanya yang agak tertekan dan tahu pasti kalau Ridwan merasa Mariska terlalu baik untuknya, sehingga merasa tidak pantas. Namun dia tidak mengungkapkannya. Pada saat ini Paul selesai menelpon. Dia tersenyum berkata, "Aku sudah memberitahu sopir. Mari kita pergi." Andi tersenyum dan berkata, "Baik, ayo kita pergi." Andi Rewa pun mulai mengemudi menuju pusat kota. Sementara di kursi belakang, Mariska bertanya kepada Ridwan, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu selama ini?" Ridwan menghela nafas dan berkata dengan perasaan sedih, "Ya, begitu-begitu saja. Jujur saja, sejak lulus kuliah, aku tidak pernah merasa puas lagi." Mariska bertanya dengan pelan, "Kau tidak bahagia dengan Carla?" Ridwan tertawa pahit dan berkata,
Bahagia? Aku tidak pernah merasakan kata-kata itu selama lebih dari 20 tahun bersama dia. Melihat senyum pahit Ridwan yang menyembunyikan begitu banyak kepedihan, mata Mariska menunjukkan kilatan rasa sakit dan penyesalan. Dia teringat kembali kejadian sebelum mereka lulus kuliah. Sebuah peristiwa yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Hari itu, teman sekamarnya datang menangis dan mengatakan kalau Ridwan tidur dengannya setelah mabuk. Saat itu, dia merasa seperti terkena petir di siang bolong. Pada waktu itu dia sudah merencanakan masa depannya dengan penuh kebahagiaan. Namun siapa sangka, tiba-tiba muncul kejadian yang sangat menghancurkan itu. Teman sekamarnya juga menangis memohon maaf dan mengatakan bahwa dia merasa sangat bersalah dan memohon agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian itu. Akhirnya Mariska pun memutuskan untuk pergi ke luar negeri dengan hati yang terluka. Dan setelah pergi ke luar negeri, dia mendengar bahwa mantan pacarnya menikah dengan teman sekamarnya itu. Itu membuatnya semakin terpukul. Saat itu kebetulan ada seorang pria Amerika yang sangat mengejarnya. Jadi karena marah dan ingin segera melupakan masa lalu, dia pun menerima pria tersebut. Mereka segera menikah, membangun keluarga dan memiliki anak. Pria Amerika itu sangat baik padanya, menjaganya seumur hidup. Namun, selama lebih dari 20 tahun ini, dia tidak pernah bisa melupakan mantan pacarnya. Ketika dia melihat kembali sejarah itu, dia menyadari bahwa dirinya dulu bertindak gegabah dan telah terjebak oleh orang lain. Teman sekamarnya itu sebenarnya bukan datang untuk meminta maaf, juga bukan benar-benar berharap. Dia tidak mempermasalahkan kejadian itu. Teman sekamarnya justru berharap dirinya mempermasalahkan dan tidak bisa menerimanya, sehingga mau mundur secara sukarela. Dengan demikian, bisa dibilang dia memberikan mantan pacarnya kepada teman sekamarnya itu. Karena hatinya selalu memikirkan tentang Ridwan, kehidupan pernikahan Mariska sebenarnya juga sangat menyedihkan. Suaminya sangat mencintainya, dan dia juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri yang baik, tidak pernah mengkhianati suaminya, merawat keluarga dan anak-anaknya dengan baik, bahkan banyak membantu dalam bisnis suaminya. Namun di dalam hatinya dia tahu bahwa ini hanya sekedar menjalani hari-hari bersama dan saling menghormati satu sama lain. Meskipun dia sangat berterima kasih, menghormati, peduli, dan bahkan menyayangi suaminya, tetapi dia tidak mencintainya. Pernikahan tanpa cinta itu bertahan lebih dari 20 tahun, dan kemudian suaminya meninggal karena kanker. Mariska merawat suaminya dengan sepenuh hati hingga suaminya dimakamkan. Setelah suaminya dimakamkan, hatinya tiba-tiba menjadi kosong. Jadi, dia memutuskan untuk kembali ke negara asalnya. Dan orang yang paling ingin dia temui saat kembali adalah Ridwan, yang dulu dia serahkan kepada Carla karena emosi sesaat. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Ridwan dan Carla hidup begitu tidak bahagia. Saat ini, Ridwan juga merasa sangat sedih. Selama lebih dari 20 tahun, dia selalu menyesal karena mabuk pada malam itu. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah mencintai Carla, juga tidak pernah merasakan kebahagiaan keluarga. Selama lebih dari 20 tahun, dia selalu memikirkan Mariska. Dan hari ini, setelah lebih dari 20 tahun, ketika dia melihat Mariska lagi dan melihat pancaran kemilau di dirinya, hatinya semakin dipenuhi dengan penyesalan.
Setelah mereka tiba di Hotel JX Marion, pelayan hotel segera datang untuk membuka pintu mobil. Andi menyerahkan mobilnya kepada pelayan valet, kemudian berkata kepada ayah mertuanya, serta Mariska dan putranya, Paul. JX Marion adalah salah satu hotel terbaik di kota ini. Masakan lokalnya paling enak. Aku sudah memesan ruang makan pribadi yang bagus di sini. Namun, aku tidak tahu apakah sesuai dengan selera kalian. Mariska segera berkata, aku tidak terlalu mempedulikan makanan dan sejujurnya, setelah meninggalkan kota ini selama bertahun-tahun, aku sangat ingin mencicipi makanan khas kota ini lagi. Andi Rewa tersenyum dan berkata, kalau begitu, datang ke JX Marion adalah pilihan yang tepat. Lalu dia bertanya kepada Paul yang ada di sampingnya, kau sendiri, apakah kau bisa makan makanan Indonesia? Paul tersenyum dan berkata, sejujurnya dibandingkan dengan makanan cepat saji dan makanan barat di Amerika, aku lebih suka masakan Indonesia. Paul segera menambahkan, oh iya, aku harus memberitahumu, ibuku ini pintar memasak. Dia adalah koki terbaik yang pernah aku temui. Andi tidak bisa menahan kekagumannya. Tidak disangka, selain cantik dan anggun, Bibi Mariska juga pandai memasak. Mariska dengan rendah hati berkata, jangan dengarkan omong kosong Paul, dia terlalu melebih-lebihkan. Ridwan yang ada di samping tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Dulu, saat kita masih kuliah, kau selalu bilang ingin memasak untukku. Tapi, kita semua tinggal di asrama, jadi tidak pernah ada kesempatan yang tepat. Sekarang sudah lebih dari 20 tahun berlalu. Sejujurnya, aku belum pernah mencicipi masakanmu. Mariska tersenyum tipis dan berkata dengan serius, kalau ada kesempatan, aku bisa memasak untuk kalian. Tapi, aku harus bilang dulu, masakanku mungkin tidak sebagus yang dikatakan Paul. Jadi kalau nanti kalian kecewa, jangan salahkan aku. Mendengar ini, Ridwan langsung bersemangat dan bertanya tanpa pikir panjang, benarkah? Kapan kau punya waktu? Setelah berkata demikian, Ridwan segera menambahkan, kalau ada waktu, kita bisa bertemu di rumahku. Kau bisa memberitahu apa yang ingin kau masak. Aku akan membeli semua bahan sebelumnya dan menyiapkan segalanya. Lalu kau dan Paul bisa datang ke rumah. Kau tinggal memasak dan aku akan membantu. Anak-anak hanya perlu makan. Mariska merasa sedikit canggung dan berkata, apakah boleh? Mungkin Carla tidak ingin melihatku. Dalam panggilan telepon kemarin, Ridwan hanya memberitahu Mariska bahwa hubungannya dengan Carla sudah retak dan mereka telah berpisah, namun tidak mengatakan alasan spesifiknya dan juga tidak menyebutkan kalau Carla sedang hilang. Jadi Mariska berpikir bahwa mereka hanya berpisah kamar, tapi masih tinggal di rumah yang sama. Saat ini Ridwan segera melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang dia tidak ada di rumah sekarang dan tidak tahu kapan akan kembali. Mungkin dia tidak akan segera kembali. Setelah berkata demikian, Ridwan menambahkan, menurutku, lebih baik kita langsung lakukan saja hari ini. Kita makan siang di sini, lalu kalian kembali ke hotel untuk istirahat. Sore harinya kita pergi ke rumahku. Kita bisa memasak bersama dan makan lagi. Aku juga bisa memperkenalkan putriku kepada kalian. Alasan Ridwan memiliki ide ini adalah karena dia khawatir Carla akan tiba-tiba pulang dalam 2 hari ke depan. Kalau Carla tiba-tiba pulang, maka dirinya tidak akan memiliki kesempatan yang bagus seperti ini lagi. Dia tidak akan berani mengundang Mariska ke rumahnya untuk makan kalau Carla masih di rumah. Kalau itu terjadi, Carla mungkin akan mengamuk dan bisa-bisa dia akan dibunuh. Jadi dia merasa kalau hal ini harus dilakukan secepat mungkin. Semakin cepat,
semakin baik. Andi berjalan di depan untuk memimpin jalan. Dia mengarahkan semua orang ke bagian restoran di JX Marion. Manajer restoran sudah menerima instruksi sebelumnya. Jadi begitu melihat Andi, dia segera datang menyapa mereka. Andi memberitahukan bahwa dia memesan ruangan melalui Ibnu Komar. Manajer restoran pun membawa keempat orang tersebut ke ruang makan pribadi. Paul dengan penasaran bertanya kepada Andi, "Andi, apakah kau mengenal Tuan Ibnu Komar?" Andi tersenyum dan mengangguk. "Ya, aku kenal, tetapi tidak terlalu dekat." Paul dengan refleks berkata, "Hotel ini sepertinya merupakan bagian dari bisnis keluarga Rewa di Jakarta. Dan Tuan Ibnu Komar di sini adalah perwakilan keluarga Rewa di Jakarta." Andi terkejut melihat Paul. Dia tidak menyangka kalau Paul tahu begitu banyak tentang tempat ini. Maka dia tersenyum dan bertanya, "Sepertinya kau sudah melakukan banyak riset tentang kota ini ya?" Paul dengan ramah mengangguk. "Sebelum memutuskan untuk memindahkan perusahaan ke sini, aku sudah mulai mempelajari situasi di kota ini. Perusahaanku adalah hasil jerih payah ayahku. Tidak mungkin aku memindahkannya ke lingkungan yang tidak aku kenal tanpa persiapan." Sambil berbicara, manajer restoran mengantar mereka ke pintu ruang makan pribadi dan dengan hormat berkata kepada keempat orang itu, "Silakan masuk." Keempat orang itu melangkah masuk ke ruang makan. Andi Rewa mempersilakan mertuanya duduk di kursi utama, kemudian berkata kepada Mariska, "Bibi Mariska, kau bisa duduk di samping ayah mertuaku. Bagaimanapun kalian sudah lama tidak bertemu. Pasti banyak yang ingin kalian bicarakan." Mariska mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, kau bisa duduk bersama Paul. Aku melihat kalian berdua berbicara dengan cukup baik." Andi segera mengangguk setuju. Tetapi di dalam hatinya dia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati saat berbicara di depan Paul, karena orang ini tampak tidak sederhana. Kemudian Ridwan mengambil menu dan dengan cepat memesan beberapa hidangan kepada pelayan. Semuanya adalah hidangan lokal. Setiap kali Ridwan memesan satu hidangan, ekspresi Mariska semakin terkejut. Setelah dia memesan beberapa hidangan sekaligus, Mariska benar-benar terkejut hingga ternganga. Itu karena setiap hidangan yang dipesan oleh Ridwan adalah hidangan yang sangat dia sukai dulu. Coto palu basah, ikan bakar, pisang hijau, itu semua mie yang bikin naik darah tinggi ya, balas si Mariska. Sambil menikmati hidangan, Ridwan dan Mariska saling bertukar nomor kontak. Melihat keduanya saling bertukar kontak, Paul juga mengeluarkan ponselnya dan dengan sopan berkata kepada Andi, "Andi, bagaimana kalau kita juga saling bertukar kontak?" Sebenarnya Andi tidak terlalu suka menambahkan orang asing ke kontaknya, tapi karena Paul sudah menyarankan, dia tidak enak untuk menolak. Jadi dia pun berkata, "Oke, mari kita saling bertukar kontak." Setelah bertukar kontak, Paul penasaran bertanya kepada Andi, "Andi, kau bekerja di mana sekarang?" Andi tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak bekerja di mana-mana, aku hanya di rumah. Pekerjaan sehari-hariku hanya membersihkan rumah, mencuci pakaian, berbelanja, dan memasak." Paul terkejut mendengar ini, tapi dia tidak menunjukkan pandangan meremehkan atau ekspresi apapun. Dia malah tersenyum dan berkata, "Andi, gaya hidup seperti itu juga sangat santai dan keren. Sejujurnya, aku sangat iri dengan kehidupan seperti itu." Paul lahir dalam keluarga berpendidikan tinggi, sehingga secara keseluruhan etika dan perilakunya sangat baik. Dia tidak seperti orang lain yang setelah mendengar bahwa Andi adalah menantu yang tinggal di rumah, langsung memandang rendah dirinya
Saat itu Paul kembali berbicara kepada Andi. "Ngomong-ngomong, karena kau mengenal Tuan Ibnu Komar, apakah mungkin kau bisa meluangkan waktu untuk memperkenalkanku kepadanya? Bagaimanapun, aku baru saja memindahkan perusahaanku ke kota Makassar ini dan perlu memperluas jaringan serta sumber daya lokal." Andi rela tidak ingin Paul mengetahui sejauh mana hubungannya dengan Ibnu Komar. Kalau dia benar-benar membiarkan Paul bertemu Ibnu Komar, mungkin saja Paul akan menemukan lebih banyak detail dari situ. Jadi Andi berkata dengan sopan, "Paul, sejujurnya aku tidak terlalu akrab dengan Tuan Ibnu Komar. Aku hanya mengenalnya melalui seorang teman yang aku kenal saat membantu orang lain melihat Feng Shui." Paul bertanya dengan kaget, "Feng Shui? Apakah kau seorang ahli Feng Shui?" Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Tidak bisa disebut ahli Feng Shui. Aku hanya membaca beberapa buku dan belajar dari seorang senior. Sejujurnya ada beberapa bagian yang agak mengelabui." Ridwan yang duduk di samping merasa khawatir kalau Andi akan merasa canggung. Jadi dia bertanya kepada Paul, "Ngomong-ngomong Paul, perusahaanmu bergerak di bidang apa? Kau bahkan memindahkannya dari Amerika ke sini. Pasti bisnisnya sangat besar, bukan?" Paul tersenyum dan berkata, "Paman Ridwan, sebenarnya perusahaan kami adalah sebuah firma hukum internasional." Ridwan terkejut dan bertanya, "Paul, apakah kau adalah seorang pengacara?" Paul mengangguk dan berkata, "Benar sekali, aku dan ayahku adalah pengacara. Secara khusus, aku mewarisi keahliannya." Jamuan makan malam di Hotel JX Marion benar-benar memuaskan semua tamu. Ayah mertua Andi sangat gembira. Mariska juga merasa sangat senang. Beberapa waktu yang lalu suaminya meninggal sehingga membuatnya sedih. Tetapi kini dia merasa lega dan bahagia. Melihat ibunya sangat bahagia, Paul juga merasa sangat puas. Sedangkan Andi, dia merasa kasihan pada ayah mertuanya. Mariska terlalu luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak pria paruh baya di Makassar yang akan mengejarnya setelah wanita cantik, berkelas, dan kaya raya ini kembali ke kota. Sepertinya masalah ayah mertuanya hanya akan bertambah. Setelah makan malam, Andi dan Ridwan mengantar Mariska dan Paul ke kamar mereka di JX Marion. Mereka tidak ingin mengganggu lebih lama karena ibu dan anak itu sudah kelelahan setelah perjalanan panjang. Saat tiba di bagian kamar, Ridwan merasa sangat terkejut lagi karena Mariska dan Paul masing-masing menginap di suite eksekutif yang mewah. Suite eksekutif di JX Marion hanya di bawah suite presiden. Suite itu bisa menampung 4 orang dan harga sewanya semalam sangat mahal. Ini menunjukkan betapa kuatnya kondisi ekonomi keluarga Mariska. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Andi dan ayah mertuanya keluar dari hotel. Begitu keluar dari pintu hotel, Ridwan tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Andi melihatnya merenung di sebelahnya dan bertanya, "Ayah, kenapa menghela nafas?" Ridwan dengan wajah penuh kesedihan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka Mariska bisa hidup begitu baik di Amerika. Aku bahkan tidak menyangka keluarganya memiliki firma hukum sendiri. Dibandingkan dengannya, aku benar-benar tidak ada apa-apanya." Andi rela tersenyum dan mencoba menghiburnya. "Ayah, kulihat Bibi Mariska tidak pernah meremehkanmu. Selain itu, Bibi Mariska adalah orang yang sangat rendah hati dan ramah. Dia jelas bukan wanita yang terlalu materialistis. Jadi, ayah tidak perlu terlalu memikirkan perbedaan materi ini." Memikirkan hal ini, akhirnya Ridwan merasa lega. Namun segera setelah itu,
masalah baru muncul di benaknya. Dia tiba-tiba menoleh dan memandang Andi dengan cemas lalu bertanya, "Andi, menurutmu ibu mertuamu bisa kembali dalam waktu dekat saat ini?" Andi merasa canggung dan balik bertanya, "Menurut ayah, aku harus mengatakan bisa atau tidak bisa?" Ridwan sedikit terkejut dan berkata dengan canggung, Sebenarnya aku tahu kau dan aku sama saja. Kita punya pendapat yang sangat buruk tentang ibu mertuamu, bukan?" Andi Rewa buru-buru berkata, "Ayah, aku tidak pernah mengatakan itu." Ridwan segera berkata, "Di sini hanya ada kita berdua. Kau tidak perlu menyembunyikannya dariku. Tenang saja, Najwa tidak ada di sini." Andi tahu apa yang dipikirkan oleh mertuanya. Saat ini Ridwan pasti ingin mencari sekutu. Ridwan tidak ingin Carla kembali, tetapi Najwa sangat berharap Carla segera ditemukan dan kembali ke rumah secepat mungkin. Jadi, ada konflik psikologis antara ayah dan anak perempuan ini. Sekarang situasinya adalah 1:1, dan dia sendiri adalah pihak netral. Jadi sekarang mertuanya sangat ingin menarik dirinya. Bagaimanapun, hanya ada 3 orang di rumah ini. Kalau 2 orang tidak ingin Carla kembali, maka keinginan Ridwan akan menjadi dominan. Jadi Ridwan berusaha untuk mempengaruhinya. "Andi, selama bertahun-tahun ini, ibumu setiap hari memarahimu, bahkan seringkali meminta Najwa untuk bercerai denganmu. Sejujurnya, banyak kali sebagai mertua, aku merasa sedih untukmu." Andi Rewa memandang Ridwan dan berkata dengan serius, "Ayah, apakah ibu akan kembali atau tidak? Itu tidak tergantung pada apakah kita berdua ingin dia kembali atau tidak. Bahkan meskipun kita berdua tidak ingin dia kembali, dia mungkin saja tiba-tiba kembali malam ini. Bahkan mungkin ketika Bibi Mariska sedang memasak, dia tiba-tiba masuk ke dapur dan bertarung dengan Bibi Mariska. Kakinya ada di tubuhnya. Kalau dia benar-benar ingin kembali, kita tidak bisa menghentikannya." Sebenarnya Andi Rewa sendiri bisa memutuskan segalanya tentang Carla, tapi dia hanya bisa mengatakan ini kepada Ridwan. Begitu Andi mengatakan ini, wajah Ridwan langsung menjadi sangat ketakutan. Dia memandang Andi dan bertanya dengan gemetar, "Kau tidak berpikir itu akan terjadi, kan? Malam ini aku mengundang Mariska ke rumah untuk makan malam. Kalau ibu mertuamu tiba-tiba kembali saat itu, rumah ini pasti akan kacau. Dengan sifat ibu mertuamu, dia pasti akan membunuh orang." Melihat Ridwan begitu takut dan khawatir, Andi buru-buru berbicara untuk menghiburnya. "Ayah, kurasa ibu tidak akan kembali malam ini. Jadi kau bisa dengan tenang mengundang Bibi Mariska ke rumah untuk makan malam." Ridwan yang sudah ketakutan langsung bertanya, "Bagaimana kau bisa begitu yakin kalau ibu mertuamu tidak akan kembali? Seperti yang kau katakan tadi, kakinya ada di tubuhnya. Kalau dia benar-benar kembali, apa yang harus kita lakukan?" Andi melihat kepanikan di wajahnya. Lalu dia tersenyum tenang dan berkata, "Ayah, jangan khawatir. Kujamin ibu tidak akan kembali malam ini." Mendengar hal itu, Ridwan berkata lagi, "Aku punya ide bagus. Menantu yang baik, kau harus membantuku." Andi Rewa tertawa dan bertanya, "Ayah, apa yang harus aku lakukan?" Ridwan buru-buru berkata, "Nanti sore setelah Bibi Mariska datang, aku akan mengunci pintu villa dari dalam. Kalau ibumu kembali, kau harus keluar dan menahannya. Kau kan kuat. Kalau perlu, kau angkat dia dan bawa pergi. Kalau tidak bisa, buat dia pingsan. Bagaimanapun juga, jangan biarkan dia masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Bibi Mariska." Andi tidak pernah menyangka kalau mertuanya ternyata bisa menjadi begitu licik. Namun dia bisa memahami perasaan mertuanya.
Bagaimanapun ini adalah cinta pertama yang tidak dilihatnya selama lebih dari 20 tahun. Dan sekarang masih begitu sempurna. Kalau itu adalah dirinya, dia juga tidak akan berani membiarkan ada kesalahan dalam hal ini. Selain itu, sifat Carla memang seperti bom waktu super besar. Begitu marah, dia bisa meledak dengan kekuatan senjata nuklir. Hanya saja Ridwan tidak tahu bahwa sekarang Carla berada di tahanan dan menderita siksaan yang tidak manusiawi. Kalau Andi tidak mengizinkannya, dia tidak akan pernah bisa keluar. Ketika Ridwan dan Andi pulang ke rumah dengan mobil, Najwa baru saja pulang. Begitu melihatnya, Andi segera bertanya, "Sayang, apakah kau sudah pergi ke kantor polisi? Apa yang dikatakan polisi? Apakah ada kabar tentang ibu?" Wajah Najwa agak pucat saat menjawab. "Polisi memberitahu aku bahwa mereka telah mengeluarkan pemberitahuan kerjasama penyelidikan di seluruh kota, bahkan telah berkomunikasi dengan tim penyelamat. Tetapi saat ini tidak ada yang melihat ibu, tidak ada petunjuk sama sekali." Carla ditangkap oleh polisi saat mengambil uang di bank. Di sana, Ibnu Komar sudah memberitahu mereka, jadi tidak mungkin ada petunjuk yang bocor. Selain itu, saat di bank, Carla selalu berada di ruang VIP, jadi dia tidak pernah berhubungan dengan orang luar. Pihak bank juga sudah diberitahu oleh Ibnu Komar, jadi tidak mungkin ada petunjuk dari luar, dan tim penyelamat juga tidak mungkin menemukannya. Andi Rewa menghibur Najwa. "Sayang, jangan khawatir dulu. Ibu baru hilang kurang dari 24 jam. Kita bisa menunggu sedikit lagi." Ridwan di sampingnya juga buru-buru setuju. "Iya, Najwa, ibumu baru keluar kemarin sore. Jadi baru 1 hari 1 malam. Ayah rasa kau tidak perlu terlalu khawatir." Najwa menggelengkan kepala dan dengan tegas berkata, "Tidak, aku harus terus mencari. Kalau tidak, hatiku tidak akan tenang." Setelah berkata demikian, dia memandang Andi dan berkata, "Andi, sore ini kau bantu aku mencari lagi. Tanyakan kemana-mana, terutama di tempat-tempat permainan kartu. Ibu paling suka pergi ke tempat-tempat seperti itu." Andi Rewa segera setuju. "Baik, aku akan pergi sekarang." Najwa buru-buru mengingatkan, "Jangan sampai seperti kemarin. Kalian hanya berpura-pura mencari, lalu kembali dan menipuku. Saat nanti kau mencari, pastikan untuk mengambil foto setiap tempat yang kau kunjungi dan kirimkan fotonya kepadaku." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.